Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mata kuliah Masyarakat Industri dengan judul Perjanjian Kerja Peraturan Perusahaan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok saya. Saya Langgeng Prasojo Santo, ada Aulia Nursuslina, Fauzan, Nabila Syifa Azhara, Nadia Regita, Nahdia Syarifah, dan Yuda. Perjanjian kerja. Apa sih perjanjian kerja itu? Perjanjian kerja merupakan perjanjian antara sang pemilik perusahaan ataupun yang akan memberikan pekerjaan kepada yang hendak melakukan pekerjaan atau pegawai. Di dalamnya disebutkan mengenai persyaratan dan hak-hak kewajiban antara pihak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Perjanjian tersebut dapat dibentuk baik secara lisan maupun tulisan. Perjanjian kerja berdasarkan undang-undang. Di slide selanjutnya, perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, keterangan adalah perjanjian antara pekerja dan pengusaha memuat syarat kerja, hak kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian ini berdasarkan hukum melindungi hak-hak karyawan perusahaan selama masa kerja. Di sini selanjutnya ada slide tujuan perjanjian kerja. Memberikan kejelasan tentang tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, menjamin hak karyawan seperti gaji, cuti, dan tunjangan. Yang ketiga, melindungi perusahaan dari risiko hukum. Dan yang terakhir, membantu menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Selanjutnya ada jenis-jenis perjanjian kerja. Yang pertama, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. PKWT merupakan perjanjian kerja di antara perusahaan pemberi kerja dengan pekerja untuk melakukan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk suatu pekerjaan yang bersifat sementara atau yang lebih dikenal dengan perjanjian pekerja kontrak. Yang kedua, perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau bisa disebut PKWTT. PKWTT adalah perjanjian kerja di antara pengusaha dengan pekerja untuk melakukan hubungan kerja yang bersifat tetap atau untuk suatu pekerjaan yang tetap. Selanjutnya yaitu unsur perjanjian kerja. Unsur perjanjian kerja yang pertama ada upah. Upah yaitu imbalan dari pekerjaan yang dilakukan oleh penerima kerja yang dapat berbentuk uang atau bukan uang. Yang kedua ada perintah. Penerima kerja yang tergantung perintah atau instruksi atau petunjuk dari pihak pemberi kerja. Sepanjang masih ada ketergantungan kepada pihak pemberi kerja, dapat dikatakan ada hubungan subordinasi. Yang ketiga ada pekerjaan. Pekerjaan yaitu prestasi yang harus dilakukan sendiri oleh penerima kerja dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain. Perjanjian kerja dibuat atas dasar satu, kesepakatan kedua belah pihak, kedua, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, keempat, pekerjaan diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan perundang-undangan yang berlaku. Si perjanjian kerja. Kesatu, nama, alamat perusahaan dan jenis usaha. Kedua, nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja atau buruh. Ketiga, jabatan dan jenis pekerjaan. Keempat, tempat pekerjaan. Kelima, besarnya upah dan cara pembayarannya. Keenam, syarat-syarat kerja yang membuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Ketujuh, mulai dan jangka waktu berlaku perjanjian kerja. Ke-8, tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat. Ke-9, tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Pada pasal 108 UUK dinyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai pekerja lebih dari 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Peraturan perusahaan. Pembuatan peraturan perusahaan walaupun dibuat secara sepihak oleh pengusaha dan pekerja atau buruh tidak ikut serta dalam menentukan isinya, tetapi harus tetap dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja atau buruh. Saran dan pertimbangan dari wakil pekerja atau buruh hanya bersifat masukan, sehingga pembuatan peraturan perusahaan tidak dapat diperselisihkan. Wakil pekerja atau buruh dapat pula tidak memberikan saran dan pertimbangan pada rancangan peraturan perusahaan yang diajukan pengusaha. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan. Yang pertama adalah mengatur hak dan kewajiban, yang kedua meningkatkan produktivitas kerja, yang ketiga ada guidance atau panduan, yang keempat adalah memberikan standar, yang kelima ketenangan dalam bekerja. Selanjutnya studi kasus. Penerapan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan di perusahaan manufaktur Kota Batam. Perusahaan-perusahaan manufaktur di Kota Batam diwajibkan membuat peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama sesuai ketentuan pasal 108 UU Nomor 13 Tahun 2003. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana penerapan dan efektivitas PP dan PKB di perusahaan-perusahaan tersebut dalam mengatur hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan. Studi kasus, penerapan perjanjian pekerja dan peraturan perusahaan di perusahaan manufaktur Kota Batam. Permasalahan yang ditemukan: 1. PP dibuat sepihak oleh perusahaan tanpa melibatkan masukan dari pekerja secara formal. 2. Banyak perusahaan tidak memperbarui PP secara berkala setiap 2 tahun seperti yang diwajibkan. 3. Kurangnya kepastian hukum bagi pekerja dalam hal hak dan kewajiban akibat ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan terhadap PP. Keempat, PKB hanya perlu jika ada sertifikat pekerja, namun tidak semua perusahaan memiliki sertifikat pekerja aktif. Studi kasus, penerapan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan di perusahaan manufaktur Kota Batam. Kesimpulan studi ini mengungkapkan pentingnya PP dan PKB sebagai dasar hukum hubungan industrial di perusahaan manufaktur Kota Batam. Keduanya memiliki peran strategis dalam menciptakan keadaan, efisiensi, dan hubungan kerja yang stabil. Implementasi yang lemah atau tidak konsisten dapat menimbulkan konflik dan menurunkan produktivitas. Permasalahannya berkaitan dengan pelaksanaan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan oleh PT Teknocipta Dwidaya terhadap seorang pekerja yang diduga melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja. Permasalahan tersebut berpusat pada bagaimana prosedur PHK tersebut dilakukan, serta apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Kasus ini menyoroti di mana pekerja yang bersangkutan telah melanggar isi perjanjian kerja yang berdampak pada kerugian perusahaan secara ekonomi. Namun, penting untuk dikaji apakah tindakan PHK yang dilakukan telah memenuhi prosedur hukum, termasuk tahapan pemberian peringatan secara bertahap dan pemenuhan hak kerja setelah di PHK. Penelitian ini juga dipertanyakan sejauh mana sih perusahaan memahami dan menerapkan atas keadilan dan perlindungan terhadap pekerja dalam proses PHK akibat pelanggaran perjanjian kerja. Untuk kesimpulannya, PHK yang dilakukan oleh PT Teknocipta Dwidaya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003. PHK ini dilakukan karena pekerja melanggar hukum perjanjian kerja dan peraturan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian. Dalam prosesnya, perusahaan sudah mengikuti prosedur hukum dengan mengikuti surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara bertahap. Selain itu, perusahaan juga telah membayar semua hak pekerja seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pisah, dan penggantian hak lain. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Perjanjian kerja dan peraturan perusahaan memiliki peran penting dalam mengatur hak, kewajiban, dan tata tertib antara pengusaha dan pekerja.
Keduanya memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan kedua belah pihak, serta membantu menciptakan hubungan kerja yang tertib, adil, dan harmonis. Perjanjian kerja harus dibuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, baik secara lisan maupun tertulis, dan perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 10 orang wajib memiliki peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Namun, masih banyak perusahaan yang belum memperbarui peraturan perusahaan secara berkala, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik di tempat kerja. Kasus PHK di PT Tekno Cipta Dwidaya juga menunjukkan pentingnya prosedur PHK yang sesuai hukum, mulai dari pemberian peringatan bertahap hingga pemenuhan semua hak pekerja. Dengan penerapan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan yang tepat, diharapkan hubungan kerja dapat berjalan lebih stabil, adil, dan mendukung produktivitas perusahaan. Setelah apa yang dipaparkan tadi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Dengan Prasojo, perwakilan dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.